Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainul Fahmi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari teaching learning strategi. Baik, untuk poin yang pertama, apa yang menjadi perbedaan antara pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran? Untuk pendekatan pembelajaran, yaitu sudut pandang kita terhadap sebuah proses pembelajaran, dan itu masih bersifat umum. Nah, untuk yang kedua, ada strategi pembelajaran satu tingkat lebih tinggi dari pendekatan ya. Nah, strategi pembelajaran adalah mempertimbangkan dan menentukan langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk mencapai sasaran tersebut atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang ketiga, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu langkah-langkah operasional dari strategi yang tadi, yang mana dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, antara metode pembelajaran yang kita pilih harus sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Baik, untuk poin yang kedua, apa yang membedakan antara language learning dan language acquisition? Language learning itu suatu proses pemrograman bahasa secara formal, yang mana pemerolehan bahasa tersebut bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, di dalamnya ada sebuah tempat yang khusus seperti kelas, les bahasa, ataupun sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan language acquisition adalah proses pemerolehan bahasa sejak kita bayi, dalam artian bahasa ibu kita sendiri. Dikarenakan kita dilahirkan di Kuningan dan bahasa ibu kita adalah bahasa Sunda, berarti language acquisition kita adalah bahasa Sunda. Untuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana teori Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, belajar itu harus di lingkungan yang sekitar. Dalam artian, lingkungan sangat menentukan bagaimana seorang anak itu dapat menyerap ilmu secara luas. Namun, menurut pendapat lain, bahwasanya seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat lingkungannya. Tetapi, teori yang dikeluarkan oleh Vygotsky bahwasanya seseorang itu harus benar-benar ditunjang oleh hubungan sosial, dalam artian interaksi sosial. Menurut Vygotsky itu sangat penting, karena Vygotsky itu berfokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya, di mana mereka berperan saling berinteraksi dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, untuk poin yang keempat, gaya belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Nah, metode apa saja sih untuk gaya-gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik itu? Di sini ada 7 cara metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang mana guru menjadi pusat pemberi ilmu, namun siswa tersebut akan menjadi pasif dan sangat membosankan. Nah, untuk metode yang kedua ada metode diskusi, yang mana seorang siswa itu bebas berpikir dan membuka peluang agar siswa itu bisa bebas mengeluarkan pendapat dan ide-ide baru, yang mana hal tersebut bisa menambah wawasan siswa tersebut menjadi sangat luas. Nah, untuk yang ketiga ada metode tanya jawab, yang mana metode tanya jawab antara guru dan siswa, dan mereka akan menjalin kedekatan dengan cara tanya jawab. Nah, untuk yang keempat ada demonstrasi. Demonstrasi itu bagaimana cara siswa itu menemukan jawaban sendiri dan dengan fakta-fakta yang sangat benar. Nah, untuk yang kelima ada metode eksperimen. Metode eksperimen itu siswa melakukan sebuah percobaan, kemudian membuktikan sebuah kebenaran. Nah, untuk yang keenam ada resitasi, metode yang mana seorang siswa itu harus meresum atau merangkum materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir ada metode karya wisata, yang mana sering kita sebut dengan study tour. Kita berkunjung pada tempat-tempat bersejarah seperti museum atau tempat-tempat yang memiliki sejarah. Oke, untuk poin yang terakhir, poin 5,
apakah setiap metode pembelajaran di tiap tingkatan itu bisa diterapkan secara sama? Menurut saya, metode pembelajaran itu di setiap tingkatan sangat berbeda, karena kita mengikuti bagaimana seorang siswa tersebut kan memiliki tingkatan kecerdasan yang berbeda, memiliki pemahaman dan memiliki umur juga yang sangat berbeda. Contoh, misalkan kita menggunakan metode pembelajaran untuk tingkat SD, merepeat, mengulang bahasa seperti buku. Nah, metode tersebut tidak bisa atau tidak pantas diterapkan untuk anak SMP ataupun SMA. Nah, terus di anak SD pun kita tidak bisa menerapkan metode writing. Karena apa? Karena anak SD itu dari membacanya saja sudah sangat kesulitan, apalagi dalam hal menulis. Karena menurut banyak orang yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu kan bahasa munafik ya kan. Kalau ditulisannya itu book, tapi kan dibacanya book. Antara penulisan dan pembacaan itu kan sangat berbeda. Nah, mungkin untuk di tingkat SMP ataupun SMA itu bisa lebih menerapkan metode writing, reading, dan segala macam. Namun di SD itu sangat tidak cocok jika kita menerapkan metode writing. Jadi intinya adalah setiap tingkatan itu memiliki metode pembelajaran yang sangat berbeda menurut porsinya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.